الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم. أما بعد فقال الله تعالى في كتابه الكريم وهو الأصدق القائلين: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ووصينا الإنسان بوالديه حملته أمه وهنا على وهن وفصاله في عامين أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير. صدق الله العظيم. Pengurus dan pengelola Masjid Jami' Al-Muhajirin yang kita hormati, para tokoh agama, tokoh masyarakat, para alim, para ulama, para sesepuh, bini sepuh, serta Bapak Ibu jamaah salat subuh Masjid Jami' Al-Muhajirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, syukur kita persembahkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas karunia rahmat dan ridha-Nya. Pada pagi hari yang berbahagia ini kita dapat menunaikan kewajiban kita selaku hambanya, yaitu melaksanakan ibadah salat subuh berjamaah di masjid yang kita cintai ini. Salawat dan salam mari senantiasa kita mohonkan kepada Allah untuk dilimpahkan keharibaan junjungan Nabi besar Muhammadin, kepada keluarganya, para sahabatnya, para tabi'in-tabi'inya, dan mudah-mudahan kita semua yang hadir di majlis yang mulia ini akan memperoleh syafaatnya Rasulullah di yaumil qiyamah kelak nantinya. Bapak Ibu, saudara-saudara, kita pada saat ini sudah berada di hari yang ke-21 di bulan Syawal. Kita sudah beridul fitri. Ada yang beridul fitri, ada yang berlebaran. Kalau yang beridul fitri, pastilah dia lebaran. Tapi kalau yang lebaran, belum tentu idul fitri. Yang namanya lebaran, itu namanya kan pesta. Ya Pak, yang namanya pesta ika datang gale. Ya kan? Ladas, yang namanya ladas, diundang atau tidak diundang, diajak apa tidak diajak datang. Namanya ladas. Tahu ladas? Tak seluruh wong. Kalau ladas, kalau melok. Tapi kalau Idul Fitri, Id artinya kembali, Fitra suci. Alhamdulillah, ini tak buka dewek, tutup gelas. Pakai remote otomatis, red. Silakan diminum. Allah karim. Siapa yang beridul fitri? Ada kriterianya. Yang beridul fitri, satu, orang yang berpuasa di bulan Ramadan. Yang berpuasa juga ada syaratnya. Tak puasa baik. Percaya tak? Ada syaratnya. Karena
Kalau tidak memenuhi syarat ini, maka masuk golongan yang kedua. Kam min shaimin laisa lahu min saumihi ilal ju' wal atas. Atas bahasa Jawa apa? Makanya wong Jawa dengan wong Sunda tidak pernah akor. Kalau atas bahasa Sunda sudem. Kalau atas bahasa Jawa keras. Makanya Jawa tidak akor. Ya. Jawa dengan Sunda tidak akor. Kata Nabi, betapa banyak orang yang berpuasa di bulan Ramadan. Tetapi mereka tidak mendapatkan apa-apa dari puasa yang dijalaninya kecuali dua hal. Ju', lapar, atau haus. Nah, supaya puasa itu berhasil, bisa mengantarkan kita kepada kefitrahan lahir batin, persis bayi yang baru dilahirkan oleh ibunya ke dunia, ada dua syarat yang mesti dijalani. Nah, nak ngukurnya itu tahu apa tidak kita dewek. Nak ngukur itu masuk kriteria itu atau tidak bukan wong lain tapi kita. Bini kita tak pacak nilai walaupun kita separaan terus tak. Yang pacak nentukan itu kita dewek. Apa kata Nabi? Nabi itu mengawali kata-kata hadisnya dengan kata-kata man. Man bisa menunjuk satu orang, bisa menunjuk untuk banyak orang. Tapi kebanyakan diterjemahkan man menunjuk satu orang. Individu. Understand? Oh, yes. Man shoma Ramadana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min zambi. Siapa orang yang berpuasa di bulan Ramadan karena iman? Ngapa iman Pak Ustadz? Karena urusan puasa ini urusan ibadah sirriyah. Selain puasa ibadah itu pamer. Pak, Bu, yang di belakang dengar. Selain puasa itu pamer kalau ibadat. Coba lihat. Salat pamer. Kalau uang tuh ngomong ikhlas, nengok uangnya. Uang salat tuh pasti pamer. Dari mana dia pamer Pak Ustadz? Tengoklah dia berangkat dari rumah. Apa dak digulung be jubah? Apa dak digulung be sorban? Ini dak bahasa Inggris tekengkeng sorban sikap. Nunjuk tahu kan kiri kanan tahu kalau kita ke masjid. Subuh-subuh tadi calatek kuat nian buka pintu. Ayo ke masjid wah itu ya. Itu sholat pamer. Makanya ibadah sholat diawali dengan azan. Kalau ada uang masalah beduk, itu uang tidak belajar budaya. Harus bisa membedakan antara budaya dengan agama. Beduk bukan agama tapi budaya. Beduk bukan manggil sholat tapi tanda. Tunjuk tahu uang bahwa leparak ngebang. Understand? Mamano tanda masuk sholat ngebang. Tahu bahasa Palembang ngebang apa dia? Azan itu bahasa Indonesia Pak. Itu tanda masuk waktu sholat. Tahu beduk bukan.
budaya. Kalau masalah itu beduk saya jadi problem, Indonesia miskin. Percaya tak? Indonesia miskin. Indonesia jadilah Indonesia, jangan Indonesia ke Arab-Araban. Ya kan? Mana tat Indonesia ke Arab-Araban, baru dua hari balik umroh, lada pakai lagi bahasa Indonesia ini. Ana antum. Ya salam. Pai dua kali balik umroh, nak kemana antum? Wah, awalnya bukan main bahasa Indonesia, ujungnya Arab. Kalau saya nonsen. Apalagi tak ibadah itu selain sholat yang pamer zakat. Coba tengok zakat. Bapak Ibu saudara-saudara, pada hari ini kita beridul fitri. Sebelum kita mengumumkan petugas salat Idul Fitri hari ini, kita akan mengumumkan hasil daripada zakat yang kita dapati pada tahun ini. Salah satu di antaranya disebutkan yang zakat mal. Telah mengeluarkan zakat mal atas nama Tukimin bin Tumiran. Sejumlah 2 miliar. Ya, bahasa besok Pak. Kalau 2 miliar berarti penghasilannya 50 M. Ya. Nah. Yang ketiga apa lagi tak? Haji. Nengoklah haji. Yang pergi cuma berdua yang pergi. Yang ngantarnya 5 mobil. Coba tengok, pergi haji cuma berdua. Yang ngantar ke asrama haji 5 mobil, macet jalan. Yang lebih hebat lagi, yang nak berangkat sembahyang subuh, yang ngantar tak sembahyang subuh. Ngapa yang tak sembahyang subuh? Nilai ketinggalan wak aja. Mungkin nunggu si kak, wak kalau langsung salaman. Kamane salamika. Betul lah kira-kira. Pamer, sedekah, Bapak Ibu, saudara-saudara, saya mengundang bahwa saya besok akan melaksanakan ibadah haji. Kalau ada salah saya minta dimaafkan. Kalau hutang-hutang yang belum lunas mohon dilaporkan. Mohon doakan saya supaya memperoleh haji yang mabrur. Kalau itu diam-diam, dia berangkat diam, balik diam. Tak seru hidup dunia ini, tak seru. Tapi berlabuh dengan ibadah puasa, dah kata yang mengumumkan puasa kita berapa hari? Ya tak? Makanya perlunya orang puasa itu iman. Kenapa? Yang tahu puasa atau tidak bukan siapa-siapa, tapi kita dengan Allah. Lebih ni pacak di budi Pak. Makan sahur sama-sama. Eko menceliak jam 11:30. Nah, pai ke pasar, pamitan sama orang rumah ada keperluan. Sampai di pasar menceliak, eko ada rumah makan Padang. Lamun tak celiak, eko ada randang. Lah makan. Cocok di lidah dalam buah pulau cie. Sudah makan tadi kumur-kumur. Ya kan? Kacau besar ada. Kira-kira ada bekas cabai, colok. Buangi cabai. Balik ke rumah, bini nanya, masih poso? Masih. Jalan dua kalau sedikit, percaya orang rumah. Makanya perlunya iman. Itu. Jangan main-main. Apalagi puasa Syawal ini Pak. Puasa ini rasanya paling berat itu puasa Syawal. Bu, puasa paling berat itu puasa Syawal Bu. Kalau puasa Ramadan tidak berat. Ngapa? Wong makan galau, wong tidak makan galau siang hari. Puasa Syawal kita, puasa anak makan depan kita. Es krim pulo, merujak pulo, nak meleler banyak udah.
Tuh. Ibadah puasa itu ibadah sirriyah, ibadah yang tak nampak. Lah apa tad yang kedua? Satu itu iman, yang kedua wahtisaban, karena mengharap ridha Allah. Ciri wong mengharap ridha Allah itu mana tad? Satu cirinya tak nama nengok jam. Itu ciri wong ikhlas. Ini dah puasa. Oh ngomong keras dikit ngamuk. Tapi bukan wong sini, bukan wong sana. Nengok jam dia lah lewat jam 6. Masjid lo mukul beduk, ujungnya terlambat pula jam masjid. Dia buka duluan. Apalagi tidur siang hari ya dah. Tidur siang hari dalam kamar. Lampu mati. Kapan bangun wong ngebang asar. Kira dia lah buka lah gelap. Kapan muklu je kamar, nah nengok masih terang. Wahtisaban itu berat. Ikhlas. Nah, ikhlas itu ringan diucapkan, berat praktek. Itu ikhlas. Sama dengan sabar. Sabar itu ngomongnya mudah, sabar. Tapi prakteknya belum tentu kita kuat. Nah bila itu terjadi, sudah dilaksanakan dengan baik, imanan wahtisaban dapat hadiah. Apa hadiah? Ghufira lahu ma taqaddama min zambi, diampuni dosa-dosamu yang telah lalu. Kalau sudah dihapus segala dosa, selesailah masalah kita. Bersihlah lahir batin. Yang menyebabkan manusia itu kotor karena ada dosa di dalam badannya. Lemak kita Pak, kalau lebaran ya, kalau benar-benar puasa itu dari iman dan mengharap ridha Allah, ketika berkumandang takbir, ya, Menteri Agama ngomong, Bapak Ibu saudara-saudara kaum muslimin dimanapun berada, saya Menteri Agama Republik Indonesia mengumumkan bahwa 1 Syawal jatuh pada hari Senin besok. Takbiran wong. Tapi ngapa yang takbiran di TV, yang takbiran di masjid, yang nangis kita? Percaya tak? Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. Allahu Akbar walillahil hamd. Di masjid yang takbiran, yang nyemulung kita. Ayo mate kada tantuman dewe, sekap cukup. Ada 2 hal yang menyebabkan wong nangis. Kalau saya perhatikan, satu nangis menyesal. Badan lah tuwe, poso dak sempurna, tarawih lah nyesal. Belum tentu umur sampai tahun depan. Ada yang nyemulung. Tahu nyemulung? Ada yang nyemulung lah 2 tahun tak boleh. Tahun ini diizinkan pemerintah boleh mudik. Ada kendala, pitinya tidak ada. Nyemulung. Saya tidak kata nak mudik. Uji merantau Palembang, balik ke Lahat. Ada Jemaah Lahat? Ya Jemaah di Dusun itu nak ngarap ke oleh-oleh kabar dari Palembang ini. Keruan di kabar nih.
Bunyinya pensiunan PNS. Balik ke dusun, dia yang tidak ada bawa oleh-oleh. Kerupuk situ, kerupuk sutek, dia bawa kabar. Mana itu? Nah balik tu nak ada oleh-oleh. Paling tak kan pensiunan tu, tak usahlah nak 20.000, 5.000 jadilah THR, namanya pensiun. Kan itu, pasti itu. Uang dusun itu nganggap kita merantaui kak besen. Padahal setengah mati nanggung. Ya, kadang bunyi tempat tinggal di kota. Tidak. Saya tuh Pak, kalau pulang ke kampung halaman, mudik, ya tak? Pasti bawa amplop banyak saya. Makanya duit selama tarawih Ramadan kumpul. Belum dibelanjakan selama sebulan. Kapan? Kaget. Berapa juta masuk ke? Dapat duit banyak Pak bulan puasa itu para ustaz Pak. Terus terang baik. Antak 2 tahun kemarin sengsara, aku sengsara. Oh karena dia. Manggung. Yang tahun ini tadi alhamdulillah tertawa kalau dengan Pak Ustaz dia jago memberapa? Alhamdulillah aja. Berapa dapat amplop dari muhajirin? Ya kami para ustaz ini Pak mah itu Pak. Ada grupnya, jadi saling tanya. Cirinya gampang kalau nak nyirinya amplopnya besar. Kalau duluan ustaz dari jemaah berarti amplopnya besar. Ini ustaz belum datang, mana aja nyo? Solat qabliyah isya lah nunggu lah dem. Ustaznya lah datang, pas nak qomat baru datang ustaznya. Rupanya isinya kecil. Ya. Itu bakal masuk surga ustaz, itu tidak masuk surga itu. Nah saya begitu. Balik. Siap. Amplop. Yang tua-tua 50 ke pocok yang tua-tua. Kalau budak-budak 5.000, 10.000. Senang. Apa yang kita dapat dari uang kita ngenjuk THR itu? Satu, yang kita dapat dari kita ngenjuk THR dengan budak itu, budak-budak itu merindukan kehadiran kita di tahun depan. Dalam kata lain, budak yang dinjuk piti tadi kau mendoakan supaya kita masih hidup tahun depan. Ayo dem lah aja berduit baik mamang ika aja. Ya lebaran tak pernah ngenjuk. Baju kaleng mereka take minuman kaleng. Ada baju galon. Dah. Masin. Nah ya, dah. Kita sampai jam berapa ini ceramah? Sampai jam 7? Ya. Tadi kan tak ada kontrakannya Pak ya. Tak ada kontrak berjam-jam tidak. Berapa baiknya ini? Sampai sekayu. Allahu Akbar. Nah, memacet di betung lame saya kayu. Allahu Akbar walillahilhamd. Bersih lahir batin, ya. Puasa sudah. Takbiran malamnya. Wow. Sedih. Ada ustadz nangis jadi imam. Saya kemarin nangis ya Pak. Nangis nyemulung. Rakaat pertama masih kuat nahan. Rakaat kedua kena baca ayat. Itulah lemaknya kalau kita baca arti daripada yang dibaca. Afala yanzuruna ilal ibli kaifa khuliqat وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف سطحت فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر
إلا من تولى وكفر فيعذبه الله العذاب الأكبر إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم. Kaget tuh, masuk surga udah tak ditimbang lagi amal, bayangkan. Apa dak nyemulung, nengok potongan nikah. Kira-kira masuk kriteria tak kaget, tak ditimbang lagi. Amal perbuatan yang saya lakukan. Bapak dak nangis. Kenapa? Saya tahu kualitas puasa saya mana khusyuknya. Saya tahu seberapa khusyuk saya ibadah salat. Saya tahu seberapa banyak saya berbuat baik. Tahu. Ketika masuk surga tidak dihisap, apakah pantas seorang Zamzami demikian? Bayangkan Pak, yang ustaz memang itu apalagi yang bukan ustaz. Jadi tidak jamin, ustaz itu tidak jamin bisa ke surga tanpa hisap, tidak jamin. Tidak jamin. Dan bapak-bapak ini depan ibu-ibu depan saya boleh saja jadi jaminan masuk surga tanpa hisap. Kenapa? Mati itu tergantung kebiasaan. Kalau kebiasaannya berzikir, matinya berzikir, walaupun bibir ini tak mampu berbicara, tapi tangannya bergerak. Secara tidak langsung, secara logika, kalau tangan bergerak pasti hatinya berkomunikasi dengan Allah. Yang gawat itu bukan nah. Lewat. Dibunuh kawan. 6 santing. Kita ada balak 12. Bunuh selesai. Nah, maaf. Bukan ngomong gua, bukan. Praktek hidup. Kalau di dalam otak itu cinta dengan gap. Sebelum tidur, teringat besok namain gap. Percayalah itu. Hai, bacanya ada yang tersinggung bacanya. Hai, Tat, main gap itu kan cuman hiburan. Ya hiburan. Tidak masalah nak hiburan tapi ada waktunya. Waktu ngebang berhenti. Ini makin kuat ngebang, makin kuat dia nampak caltung. Mati kau. 12, mati. Itu kan tidak bagus tuh begitu. Yang tidak bagus tuh begitu. Kalau lagi daripada stres di rumah bini nak marah baik, main gap. Agak encer otak. Tapi waktu ngebang setengah 12 berhenti main. Ika awak lah tuwe. Wang ngebang ngegap tulah gawi. Nah, kamu tersinggunglah kamu. Aku cuma ngingat ke baik, maksud aku tuh begitu. Ya hiburan silakan, tapi waktunya sholat berarti itu. Ini ada kata gawe lain. Bini manggil kamu, gap kakek, tahu kau? Ya begitu, macet. Jadi mati itu tergantung kebiasaan. Makanya lidah kita harus banyak-banyak zikrullah. Ketika kita mati, nyebut nama Allah. Kebiasaan. Kamu wong pelit itu itu juga. Mati pelit tu dia. Yang dipikirkan yang kulkas mana, TV mana, pikirannya nak mati. Mikir kulkas. Pas ingat dengan lemari,
Kunci di mana? Mati Ka'bah. Selesai. Ya. Ya Pak ya. Dah. Sekarang dosa ke Allah selesai. Lewat puasa. Ya kan? Kita sudah beridul fitri. Tapi ketika Nabi Muhammad sholat Idul Fitri, selesai sholat, malaikat Jibril datang. Belum naik mimbar, Nabi masih di tempat duduk ini, di masjid pengimaman, mihrab. Apa kata malaikat Jibril? Ya Muhammad, aku ingin berdoa. Apakah engkau mau mengaminkan doaku? Yo, je Nabi. Logikanya, kalau yang berdoa malaikat Jibril, yang mengaminkan Nabi Muhammad, kabul dah doanya. Kalau malaikat Jibril yang berdoa, Rasulullah Muhammadin sallallahu alaihi wasallam yang mengaminkan doa itu tidak ada hijab, langsung dikabulkan Allah. Ketiga-tiga doa malaikat Jibril itu ada hubungannya dengan hukukul adamiyin. Hak-hak anak Adam. Apa doa malaikat Jibril? Pertama, ya Allah, jangan diterima pahala puasa dan ibadahnya anak yang durhaka kepada kedua orang tua. Amin. Yang kedua, ya Allah, jangan diterima pahala puasa dan ibadahnya suami dengan istri, istri dengan suami, tidak saling memaafkan. Amin. Yang ketiga, ya Allah, jangan diterima pahala puasa dan ibadahnya wong muslim yang satu dengan muslim yang lain, bertetangga yang satu dengan tetangga yang lain, tidak saling maafkan. Amin. Nah, tiga ini kan hak Adam, hak sesama manusia. Dah Allah ampuni kalau orang yang tiga ini tidak mengampuni kita. Yang pertama, ya Allah, jangan diterima pahala puasa dan ibadahnya anak yang durhaka kepada kedua orang tuanya. Artinya, dak kate anak yang dak berdosa dengan umak bapaknya. Pastilah itu. Tinggal besar apa kecil je baik. Apalagi di zaman ini hari, anak durhaka banyak nian. Anak leles. Dipanggil wong tua dak nengok. Anak zaman ini hari Pak, keras. Kita marah, anak marah. Kita ngomong, oi dia pula main HP. Jawabnya apa? Sudahlah papa tuh diam di situ, masalah aku main ini. Jawabnya, gara-gara anak main HP, dikongkon ngaji tak kalah. Kalau zaman dulu semajal-majal anak wong masih galak ngaji. Masih pacak ngaji Pak zaman dulu. Semajal-majal anak masih ngaji. Ini hari Saro ngurus anak ada duit kok, Saro setengah mati ngurus. Lebih-lebih ngurus anak 10. Ya kan? Betul tak Bu kira-kira Bu? Jadi kalau nak nurut konsep Al-Quran, fala takul lahu ma'uf, berkata itu sudah perkataan durhaka. Apalagi bentak umak, apalagi bentak bapak. Sampai ada belago anak dengan wong tua, anak dengan bapak belago.
Betingguan. Gara-garanya ustadz ceramah. Ceramah takziah nih gari, maknya yang meninggal. Bapaknya masih hidup. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam didatangi seorang, lalu orang itu bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, siapa yang harus saya muliakan? Ibumu. Siapa yang harus saya hormati? Ibumu. Siapa lagi ya Rasul? Ibumu." Nah, ini pikir hati budak ika. Tak kate bak sih kak, yang mati kau bak ya. Gara-gara emak mati kak, bak ika betul nak muda. Sejak betul nak muda kak, tak pernah emak ini ditoleh, dicapai dak, ditunggu dak. Mati emak kan makan apa? Makan hati ulam jantung. Apa bahasa sini? Makan hati ulam jantung. Badan kurus kering, bukan karena tidak makan. Kucing kurus mandi di papan si kayu jati. Aku kurus bukan tidak makan, tapi kurusnya aku memikir si jantung hati. Ya, mikir laki tidak balik-balik. Akhirnya mati. Mak mati, dia menigarai, uang balik-balik, dia ajak tinju bapak. Tahu katik dosa aku dengan bak aja. Padahal kalau dak katik bak, dak mani kita. Betul lah kira-kira. Ada bak kata umak, tak mana pula dah. Pasti asbab kita ada di dunia kena ada bapak sama mama. Asbabnya ribut, kena anak nakal. Aku ni tahu tak kau nak, nyesal aku lahir ke kau ni. Uji anaknya, Pak, maaf baik. Aku dah pula minta dilahirkan. Uji umaknya, memang kau dah minta lahirkan. Ini kau bak kau, tahu tak? Harus saling salah menyalahkan. Ya. Sehebat apapun anak, ya pasti punya dosa dengan orang tua, pasti punya dosa. Ya kalau dia masih hidup, datangi orang tua kita, salaman, cium tangan, minta ikhlas, ridha terhadap apa yang kita perbuat. Kena solat kita, puasa kita, haji kita, zakat kita gagal kalau orang tua itu murka. Di zaman dulu ada seorang sahabat Nabi namanya Juraid. Ahli ibadah. Salat ada Nabi, ada Juraid. Puasa rajin. Ya kan? Ibu berzikir rajin. Nah, suatu ketika Juraid ini nak mati. Disuruh Nabi, para sahabat, salah satu di antaranya Bilal. Pergilah, karena bini Juraid datang menghadap Rasulullah memberi kabar bahwa Juraid sedang sakaratul maut. Rasulullah ngutus Bilal untuk mentalkinkan si Juraid ini. Pan ditalkinkan, dah galak ngomong Juraid, padahal ahli ibadah tuh. Juraid ucap ya, turut aku Bilal. La ilaha illallah. Jangankan nak nurut, bergerak pun tak bibir ini. Dilaporkan ke Rasulullah, ya Rasulullah, Sa'labah ini jangankan mau mengikuti dan mengucapkan apa? Juraid ini jangankan mau mengikuti kalimat la ilaha illallah, bibirnya pun tak bergerak. Lalu ditanya, wahai istrinya Juraid, apa dosa yang Juraid perbuat? Ya Rasul, pada waktu itu Juraid ini sedang sholat. Maknya datang. Tapi salam maknya itu tidak dijawab oleh Juraid. Balik maknya. Terus balik tadi, nah mungkin selesai Juraid di sholat, datang lagi sholat. Maknya tidak cuma nak ngajak ngomong.
Kenalah 2 kali lebaran, tak balik-balik Juraid Ika. Jadi tahun nikah balik. Hindu emaknya datang. Kapan datang? Assalamualaikum. Juraid tang sholat. Balik lagi. Dengan hati kecewa emaknya. 3 kali datang ke situ tengok Juraid tang sholat. Salamnya tak dijawab. Apa kata emaknya? Mudah-mudahan kau mati kaget. Didatangi oleh wanita yang berzina. Oh, kesalahan itu rupanya pas Juraid nak mati betulnya kan. Ada betino masuk ke dalam tempat Juraid sholat itu. Pas dia keluar bunting. Apa bahasa Palembang bunting? Bunting itulah ya. Mulai berfitnah si betino ini tadi, tukang zina. Juraid yang menghamili aku sehingga aku melahirkan ini. Oh. Alhasil, ya Rasul, itu nada betino datang uji ngaku bahwa yang menghamili itu Juraid. Apa benar demikian? Pengakuannya benar ya Rasul. Dipitnah Juraid. Makanya Pak, kalau sholat itu kalau ke masjid jangan masuk dewean. Ini anakku ni, aku terus terang begini. Kalau masuk ke masjid tunggu kawan. Jangan masuk dewean. Ada orang maling keluar, masuk ke masjid sini, terus dia keluar. Nah, jiwang, si manusia kau inilah yang masuk masjid. Hajar wong gitu, selesai. Makanya aku bawa tongkat, ini hari ceramah. Atau bawa tongkat. Belum gubuk duluan. Belagi zaman ini banyak orang gilo. Tahu nih Pak, orang gilo itu dengan ustad. Salah tahu di kapaknya ustad. Asal ditangkap orang gilo lepas. Ada manigo. Sebelum orang datang marak kita keruan, jangan tahu mantam ke dengan tongkat ika. Kayu nibung gitu Pak, tongkat aku Pak. Kayu nibung. Keruan kau patah hidung. Dipidana. Alhasil dipanggillah oleh Rasulullah. Mamak Juraid datang. Ya Rasulullah, demi engkau dan demi Allah, seluruh dosa Juraid aku ikhlaskan dan kumaafkan. Pergilah Bilal. Dari rumah Rasulullah itu Bilal langsung berangkat. Belum masuk ke dalam rumah sudah terdengar dari luar pintu Juraid mengucapkan kalimat La ilaha illallah. Yang tadi betina ngaku dihamil oleh Juraid, anaknya kecil itu ngomong. Apa kata anak kecil itu? Itu hebatnya zaman dulu ya. Sesungguhnya bapak aku bukan Juraid, uji budak ini. Tapi siapa uji wong? Tuna yang ngingun kambing. Nah, itu pelajaran yang berharga. Pelajaran berharga. Satu ya, yang kedua, kena rela siang lah jam 6 lewat. Tapi jam 7 tadi janji kita tidak. Tapi saya mau maraton Pak jam 7 Pak. Maraton. Yang kedua, ya Allah, jangan diterima pahala puasa dan ibadahnya suami dengan istrinya yang tak saling memaafkan. Ngapo bini nomor 2? Kena wong yang terdekat dengan kita bini. Rasanya Pak dak kate bini yang tak berdosa dengan laki itu kate. Laki dak kate yang tak berdosa dengan bini dak kate. Rumah tangga sehebat apapun dia, sekaya apapun dia pasti ada ributnya. Pasti. Tapi di dusun kami itu ada dari sejak dia nikah sampai mati tidak pernah ribut. Kapan ku tanya siapa dia? Itu natat rumahnya ujung dusun. Kapan ku tanya? Wah. Lebih ininya. Wah. Nah, yuk cocok. Bini peka laki bisu. Ya, tidak bertemu bebala. Memang ini bebala terus. Apalagi cak aku nih kan. Bini aku curiga.
Pergi terus ini ceramah nih, apa ada yang lain ujungnya. Makanya setelah ceramah pasti ku minta fotoin, ngapa bukan nak ngamboi nak pamer di Facebook, bukan, supaya bini tahu oh, bener-bener ini ceramah. Punya resiko laki belakang mah itu nian. Yuk bermaaf-maafan mumpung masih Syawal. Maaf-maafan, tapi maaf-maafan itu Pak, enggak usah di depan ruang tamu, enggak usah kaget viral. Tuh maaf-maafan anak nyuting gitu nah aja. Papa dan Mama lagi bermaafan. Enggak usah malam tutup masuk kamar, kunci pintu. Mama 20 tahun sudah kita menikah. Banyak kesalahan yang Papa lakukan. Banyak juga keinginan yang Mama inginkan tapi Papa tidak memenuhinya. Atas kekurangan itu Papa mohon maaf. Uji bininya, Papa tak salah, yang salah memang Mama. Lah tahu gaji kecil tapi minta beli emas 20 suku setiap bulan. Tapi memang Mama tak salah, yang salah memang Papa. Lah tahu Mama punya keperluan, tapi Papa ngapo balik jak begawe dak ngojek. Tidak, Papa tak salah, yang salah itu memang Mama nian. Mama yang tak tahu diri. Akhirnya urung pemaafan. Mama tak salah, yang salah Papa. Papa tak salah, yang salah Mama. Ya udah usah lanjut gitu. Kalau sudah laki minta maaf ya dimaafkan. Sudah Pak ya, sama-sama Pak. Mama juga kan manusia biasa. Maaf ya. Ya. Mana jadi berenang apa mana gitu? Basinglah terserah Papa. Ayolah tu wetat. Justru tua itulah harus berserah. Kena dak kelamu ego. Selama-lama kita bertemu, pastilah lama kita berpisah. Ya dak? Makanya lagi bertemu ini nak mesra-mesra apa? Aku selama ceramah, dak galak aku buat umrengut. Dak galak aku nyuruh wong dikit-dikit neraka, nak gawat kami. Ayo dah menjawab ngundang usah itu ngapo? Neraka itulah ceritanya. Maksud neraka, ada ustaz, dikit-dikit neraka. Sholat kamu rumah ini tak terima Tuhan. Nah, kau. Aji uang nang sholat itu kan khawatir, Pak. Khawatir nah. Percuma baik sholat tidak terima Tuhan. Ada usahmu, tidak sah kalau sholat kamu tidak benar Fatihahnya. Yang benar itu, yang bergigi nah. Mau yang kata gigi apa lagi nak disebut? Siratal ladzi sitolol tadi. Ya nak benar itu kan ada kriterianya, malah tua mana lagi. Syukur alhamdulillah dia sholat tuh alhamdulillah. Perkara terima tak terima kan pacala Allah urusannya. Kan itu. Ini tak sah sholat kalau tak benar baca Fatihah. Mana lagi tak benar. Maco bela tak keluar dalam kacamata ini rurup nangkup. Sudahlah, tak usah diurus perkara terima tak terima itu pasal Tuhan. Yang penting gawekan, selesai. Yang tak sah sholat itu kalau tak pakai celana nah itu. Sholat berkaidah bercelana ini Allahu Akbar. Tak sah. Oh gila itu. Kan masih main ini sagala sholat. Urusan terima atau tidak urusan hak mutlak Allah yang menentukan. Jadi jangan. Ini kadang-kala kau tak sholat masuk neraka kau. Jangan. Manu yang tak sholat supaya sholat. Cintai dulu dia dengan masjid. Ini dah baru wong nak tobat dikit mulai melirik gitu. Dari ujung kepala sampai ujung kaki. Ya salam. Salami debar sekali kak masuk masjidnya ya. Jangan wong tersinggung lari wong. Biar kelak. Salah salatnya. Biar kelak dulu. Yang penting tumbuhkan kecintaan dia kepada masjid. Kalau dia sudah tumbuh kecintaannya kepada masjid, dia akan bertanya, ngapu aku dilain dengan orang lain sholat? Berpikir otaknya do. Salah sholat mah itu. Baru sekali itu masuk masjid, mundur. Ayo berhenti sholat. Bahaya aja. Si kau ngebang. Ngebang tidak mungkin lurus terus. Kadang hilap. Hayal al pala dulu, hayal sholat.
salah, berhenti. Jangan, biarkan dia selesaikan dulu tugasnya. Selesai dia tugas, nunjuk tahu kita. Kapan nunjuk tahunya? Jangan tengah orang rame, masuk ke dalam ruangan, khusus 4 mata. Uang yang ditegur tak tersinggung, besok dia akan berubah dengan azan yang tadi salah jadi benar. Itu harusnya. Dem, maafan ya balik ini kakek. Saya suapin nasi lontong nama. Yang terakhir ini. Ya Allah, jangan diterima pahala puasa dan ibadahnya tetangga dengan tetangga. Ini agak berat ini. Agak berat. Aku terus terang agak menyampaikan ini agak berat. Ngapa? Jangan ke tetangga dengan tetangga. Musim Covid tadi pengurus masjid dengan pengurus masjid beda akor. Ini kan bukan masjid Muhajirin, bukan masjid Cano. Gara-garanya Siko nak nyuruh rapat, Siko ngajak jaga jarak. Dak bertemu. Yang ini yang ngajak rapat tadi ada hadisnya. Betul lah. Yang nyuruh renggang tadi ada ayatnya. Atiullah wa atiur rasul wa ulil amri minkum. Wah, ya mama ikat berdalil. Taatlah kamu kepada Allah dan Rasul dan taat pula kepada pemimpin. Jaga jarak kan atas perintah pemimpin. Masuk ujaku. Akhirnya Dem, kalau begitu aku tak bakal masuk masjid ikat lagi. Sampai ini ada yang tak masuk masjid. Matilah kau. Wong urung berjemaah dah. Betul lah kira-kira. Harusnya cari solusi, jangan jadi perdebatan. Mana solusinya? Cari solusinya kan begitu. Berarti aman. Ya maafan. Kita bertetangga itu tidak mungkin akor terus. Kalau tidak kita buat masalah, tetangga yang buat masalah. Itulah hidup. Apalagi utang masalah utang. Kalau dosa kecil tadi baca baik dimaafkan. Tapi kalau masalah utang apalagi besar tidak mungkin ikhlas wong. Percaya tak? Kalau 1 juta 2 juta mungkin masih ingat, masih ikhlas wong. Tapi mulai 10 juta tak berbayar, sungguh terlalu di kau. Nah, ada utang dibayar. Belum pacak bayar datangi wong itu. Lemak. Ini dah ngunjam lembutnya minyak utangnya. Akhir minggu depan aku balik ke 2 minggu dah ditagih oleh yang utangi. Giliran sebulan ditagih ngamuk. Loh, kita minjam ke duit dengan dia, kita jadi masalah ya. Nah, jadi artinya begini, semua insan di dunia ini yang namanya kita hidup tak mungkin bagus terus, tak mungkin. Ada ketika kita hilap. Kadang kalau menurut kita baik, menurut kita ini baik, nak nolong wong. Tapi uji wong yang ditolong, apalagi ada janda terbalik. Janda terbalik motor, jangan langsung angkat pak, bahaya. Lagi diteriaknya maling, ngapa kita? Kita nak nolong wong. Kena niat baik belum tentu dianggap baik oleh wong. Kau pasti pegang, nah salah pegang. Tolong aja wong, nah kau. Boleh hal, ikat jande. Ayo kalau itu berdamai be kamu. Apa nak didamai je lah nang ikat. Aku cuma bantu dia, tapi saksi banyak. Nengok kamu pegang dia, Pak. Salah pegang pula. Nah, baik belum tentu dianggap baik. Hati-hati. Ini pesan saya, hati-hati kita berbuat baik belum tentu dianggap baik oleh orang. Apalagi kita sudah jelek. Mari ulurkan tangan, tebarkan senyum, hapus semua kesalahan yang pernah ada. Tutuplah kisah cerita yang jelek. Ya. Ini cerita anak muda terus ini Pak. Kisah masa lalu. Usah diingat masa yang lalu. Biarkan kami menghilang pergi. Usah diingat dalam hatimu supaya jangan terulang lagi. Orang yang baik
bukanlah orang yang tidak pernah melakukan kesalahan. Tetapi orang yang baik adalah orang yang menyadari kesalahan itu. Sekali lagi, orang yang baik bukanlah orang yang tidak pernah melakukan kesalahan. Tetapi orang yang baik adalah orang yang menyadari kesalahannya. Demikian, terima kasih. Mohon maaf lahir batin bila ada kekurangan. Ya, kita sama-sama berdoa. Doanya satu, semoga kita ini dipanjangkan umur sehingga dapat bertemu dengan Ramadan di tahun-tahun yang akan datang. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kesehatan. Karena ada yang panjang umur tak sehat. Ngapa tak puasa? Seteruk. Nak boleh gawe. Jadi panjang umur, badan sehat. Kalau badan sehat pasti rezeki ada. Pasti rezeki banyak. Kalau rezeki banyak pastilah bisa bersedekah. Kalau sudah bisa bersedekah pastilah selamat dari musibah. Itu Pak, kunci hidup bahagia itu. Panjang umur, badan sehat, rezeki ada, berbagi dengan orang lain. Selamat. Demikian. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana saghira. Allahumma tawil umurana wa sahih ajsadana wa nawwir qulubana wa thabbit imanana wa ahsin a'malana wa wasi' arzaqana wa ilal khairi qaribna birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ij'al awladana wa zurriyatana wa ahlana min ahlil ilmi wa ahlil Qur'an wal muhaddithin. Rabbana ya Allah atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih, mohon maaf lahir batin. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.